البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang permasalahan apa mujahid? Tentang permasalahan sirat, yaitu jembatan yang dipanjangkan di atas neraka Jahannam. Bagaimana sifat sirat ini? Indaka Nafi'. Di antara sifat jembatan tersebut bagaimana? Tajam seperti pedang. Datang dari riwayat siapa? Indaka Zakaria. La, riwayat yang marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sirat kahaddis sayf. Sirat itu tajamnya seperti pedang. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni, taib thabit secara marfu' dan secara mauquf. As-sirat kahaddis sayf. Sifat yang lain, Ukasha. Menggelincirkan. Naam, sifatnya licin. Dahdun mazillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Licin. Naam, sehingga sangat mudah manusia tergelincir dan masuk ke neraka Jahannam wal iyadu billah. Yang lainnya lagi, indaka Abdus Salam. Banyak kalali wal khatatib, yaitu pengait-pengait yang menyambar dari arah neraka Jahannam. Terus apa lagi Arin? Berhubungan dengan sirat. Naam, yang melewatinya hanya kaum mukminin. Taib, yang melewati sirat, ya sirat hanya orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Mereka sebelum tahapan sirat sudah masuk ke dalam neraka. Naam. Yang lainnya Aba Amir. Naam, saat itu ketika manusia pada melewati sirat, tidak ada yang berbicara kecuali para anbiya. Apa yang mereka ucapkan? Allahumma sallim sallim. Yang lainnya apa? Irbad. Yang pertama melewati sirat tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apalagi yang lain? Indak ya Iqbal. Tayyib, sirat yang dipancangkan itu cuma satu. Nah, cuma satu jembatan saja. Nah, yang lainnya apa Pak Agus? Nah, yang melewati pertama kali dari kalangan umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kalangan anbiya
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau umat beliau. Nah, yang lainnya Pak Albin masih ada? Sudah habis? Baik, yang lainnya masih ada? Ridwan? Nah, keadaan orang yang melewatinya bagaimana? Sebelum itu berarti kita tetapkan manusia melewati sirat sesuai dengan amalannya. Nah, ada yang secepat kilat, ada yang secepat pandangan mata, ada yang secepat terbangnya burung dan seterusnya, dan ada yang merangkak. Nah, terkadang bisa, terkadang terjerembab. Nasallallahu al-afiyah. Masih ada Abu Umar? Nah, itu beberapa hal yang wajib untuk kita imani berhubungan dengan as-sirat. Kemudian setelah kaum mukminin selamat ikhwanifillah melewati sirat, ada tahapan terakhir. Tahapan terakhir sebelum mereka masuk ke dalam surga, yaitu pada pertanyaan yang diajukan setelahnya pada poin 329. Aina yaqiful mu'minuna ba'dal 'uburi 'ala as-sirat? Di mana kaum mukminin berdiri setelah melewati sirat? Setelah orang-orang beriman selamat. Berarti ini orang-orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih menunggu. Belum bisa masuk ke dalam surga, ikhwan. Karena ada tahapan terakhir. Nah, mereka berdiri di suatu tempat. Di mana itu? Wal jawab yaqifuna ala qantarah bainal jannati wan nar. Mereka berdiri di qantarah, yaitu suatu tempat setelah sirat ikhwanifillah, antara surga dan neraka. Berarti masih di luar surga dan di luar neraka, tapi mereka telah selesai melewati sirat. Namanya apa? Apa namanya? Alif qantarah, diharokati. Yang belum bisa diharokati, namanya qantarah. Qabla dukhulil jannah, sebelum masuk ke dalam surga. Yaqtassu li ba'dihim min ba'din. Nah, di qantarah tersebut, nah, sebagian mereka dikisos oleh sebagian yang lain. Dan ini tahapan yang terakhir ikhwanifillah, yaitu tahapan qisas. Oleh karena itulah datang hadis tentang apa? Seorang yang muflis. Bagaimana tidak muflis, ikhwan? Dia sudah apa? Sudah melewati tahapan yang sangat mengerikan, selamat dari apa? Dari neraka. Melewati sirat, kemudian ternyata celaka ketika tahapan terakhir, yaitu tahapan qisas, dikarenakan dia banyak melakukan kedzaliman terhadap manusia. Nah, tahapan qisas ini dilakukan di qantarah namanya. Setelah kaum mukminin melewati sirat, belum bisa masuk ke dalam surga, tertahan. Hal ini menunjukkan betapa bahayanya kezaliman terhadap sesama manusia. Adapun perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala telah selesaikan perkara mereka dengan selamatnya mereka dari sirat. Ya. Tapi setelah itu baru hubungan dengan sesama manusia. Apa dalilnya? Wa dalilu hadithu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlusul mu'minuna minan nar
Orang-orang yang beriman selamat dari neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian mereka ditahan di atas qantarah. Naam, yang letaknya di antara surga dan neraka. Dan itu bagian akhir dari sirat, ikhwan. Sebagian mengatakan, bagian akhir dari sirat, tempat yang dinamakan dengan qantarah. Sudah selamat dari neraka. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd al-hadits. Disitulah ikhwan, mereka dikisos. Bahkan juga ditunjukkan di situ kisos makhluk-makhluk yang lain dari binatang-binatang. Cuman mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisosnya untuk menunjukkan tentang keadilannya. Setelah itu mereka menjadi debu. Sedangkan manusia setelah kisos itu tergantung hasilnya. Kalau mereka memang memiliki amalan, karena kisos di sana adalah dengan amal. Kisos di akhirat dengan amal. Tidak bisa aku dulu memukul fulan, ketemu di qantarah, ya fulan tidak akan mungkin minta dipukul, atau aku mau mukul saja kamu. Naam. Karena apa? Di akhirat kisosnya hanyalah dengan amal. Baik dia dikurangi amalannya dan diberikan kepada orang yang dizalimi, atau kalau dia tidak memiliki amalan yang cukup, maka dosa orang-orang yang dizalimi dipikulkan kepadanya, wal iyad billah. Nah, untuk perkara inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang betul-betul bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang muflis di antara kami yang tidak punya dirham, tidak punya perkakas sama sekali, tidak punya perhiasan, tidak punya barang yang dia miliki. Memang ini rugi, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan orang-orang yang betul-betul bangkrut. Bangkrut memang. Kenapa? Karena tidak bisa lagi dia menebus kebangkrutannya. Kalau di dunia bangkrut masih bisa seorang bangkit. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi." Dengan amalan-amalan soleh dia. Tapi dia datang telah apa? Waqad syatama hada wa akhadha mala hada wa daraba hada wa qatala hada, dan seterusnya. Dia datang menghadap Allah dalam keadaan dulu di dunia suka mencaci orang ini, memukul orang itu, merampas harta orang ini, memukul, membunuh, dan seterusnya. Kedzaliman. Maka fayu'ta hadza bihasanati wa hadza bihasanati. Masing-masing diberi kebaikan-kebaikannya. Amalan kebaikan diberikan untuk menebus kedzaliman yang dulu dia lakukan. Sampai ketika telah habis, dipikulkanlah amalan kejelekan dari orang yang dizalimi kepadanya. Ini benar-benar bangkrut, ikhwan. Maka hati-hati. Jangan sampai seorang mati dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia memiliki tanggungan kezaliman kepada manusia. Makanya bersegera untuk meminta kehalalan. Kapan saja seorang merasa dia memiliki kesalahan kepada teman atau kepada saudara, kepada sesama manusia. Apalagi hak yang berupa harta misalnya, atau berupa tanah misalnya, dan seterusnya yang memiliki ancaman yang besar. Wal'iyadzubillah. Ini tahapan terakhir. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan nabinya untuk mengetuk pintu surga yang pertama kali sehingga dibukakan untuk beliau. Tidak akan masuk ke dalam surga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan dibukakan pintu untuknya. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillah.